Allahu Akbar. Pada persidangan ini seolah kisah itu berulang dengan sedikit perbedaan, di mana setelah mendengar dan membaca surat tuntutan sampai replik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, saya merasa bahwa bapak-bapak jaksa penuntut umum sedang linglung, hatinya sedang dipenuhi ketakutan, kegelisahan dan kegalauan. Mungkin saat ini jaksa penuntut umum atau bahkan majelis hakim sedang berpikir, mengapa orang baik ini ditangkap oleh ratusan penyidik dan dijadikan terdakwa hanya karena mengajak kepada persatuan umat dengan kasih sayang, hanya karena mengajak para santri untuk menghafal dan mengamalkan Al-Quran sebagai upaya untuk membantu pemerintah menuntaskan kebodohan anak bangsa. Padahal mereka tidak pernah berdemo, tidak pernah buat onar, tidak pernah menentang Pancasila. Bahkan sudah banyak bukti nyata pernyataan dari sang khalifah yang menyatakan bahwa awas, siapa yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka dia siap masuk neraka. Bismillah, insyaallah hari ini hari Selasa tanggal 10 Januari kita warga Khilafatul Muslimin khususnya yang ada di daerah wilayah Bekasi Raya dan juga sekitarnya akan menghadiri sidang yang kesekian kalinya di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Dan insyaallah untuk agenda sekarang adalah pembacaan duplik, yaitu bantahan dari terdakwa atas bantahan jaksa penuntut umum terhadap pledoi para terdakwa yang sudah dibacakan pada hari Selasa tanggal 3 Januari lalu. Jadi insyaallah hari ini semua terdakwa dimulai dari khalifah dan juga ustadz-ustadz yang lainnya akan membacakan duplik yang sudah mereka buat, yang bertujuan untuk menyanggah bantahan dari jaksa penuntut umum atas pledoi atau nota pembelaan para terdakwa. Dan semoga, pastinya harapan kita adalah semoga Allah memberikan kemudahan urusan bagi khalifah dan juga ustadz-ustadz lainnya dalam menjalankan dan menjalankan persidangannya, dan semoga Allah memberikan keputusan yang terbaiknya, karena keputusan yang hakiki adalah di tangan Allah. Kita hanya bisa berharap dan berdoa, dan insya Allah doa orang-orang yang terzolimi, doa orang-orang yang berjalan di atas kebenaran akan Allah kabulkan dan tidak mungkin Allah tolak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Insyaallah hari ini kita akan menghadiri sidang khalifah terkait duplik. Rencana agendanya hari ini adalah duplik sanggahan khalifah terhadap bantahan jaksa, ya, bantahan jaksa atas pledoi khalifah. Insyaallah akan dibacakan nanti, khalifah akan bacakan sendiri bantahannya, bantahan terhadap jaksa tersebut. Ya, semoga Allah memudahkan urusan khalifah dan harapannya semoga dakwah ini, ya, karena ini adalah bersifat dakwah, ya, semoga dakwah ini sampai kepada mereka, kepada masyarakat secara umum, sehingga Islam ini dapat dimaknai dengan benar, rahmatan lil alamin. Ya, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini di hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Miladiah, kita berada di Pengadilan Negeri Kota Bekasi dalam rangka untuk mendengarkan jawaban atau duplik dari khalifah dan sahabat-sahabat kita terkait replik yang sudah diterbitkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, duplik ini mudah-mudahan bisa bersinergi dengan kuasa hukumnya, ya. Yang kemarin repliknya, jawabannya dianggap tidak sinkron, tidak nyambung dengan
terdakwa, antara kuasa hukum dan terdakwa. Sebetulnya bukan tidak nyambung ya, perlu saya tegaskan di sini karena pembelaan kepada menyangkut masing-masing. Jadi seandainya JPU pun dianggap tidak nyambung ya tidak sesuai pasal, kan itu memang sudah punya peran masing-masing. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya kepada Khalifah dan para sahabat semuanya, jawaban ini benar-benar bisa menggugah para jaksa dan mudah-mudahan hakim nanti yang akan menentukan vonis, dan mudah-mudahan insya Allah yang akan ditetapkan tanggal 24 Januari, tepatnya hari Selasa. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan, akan terjadi putusan. Dan kita sama-sama berdoa wabil khusus kepada Jamaah Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi Raya dan seluruhnya di mana saja berada, baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri, mohon doanya mudah-mudahan harapannya pas putusan Khalifah pun bisa andil, entah itu andil dalam kehadiran, andil dalam doa, andil dalam finansial dan sebagainya, dan ini butuh dukungan yang konkret tentunya kepada sahabat-sahabat semua. Mungkin demikian dari saya yang dapat Anda sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang cerah ini, Ane bersama iwan-iwan yang lain bisa datang untuk memberi semangat dan support pada Khalifah dan para iwan dalam sidang lanjutan, yaitu sidang duplik jawaban dari terdakwa atas replik dari jaksa penuntut umum. Jadi alasannya sebenarnya sepele, alasan dari jaksa penuntut umum itu karena beliau itu tumpang tindih katanya, alasannya antara pledoi dari terdakwa dan juga penasihat hukum, seperti itu alasan dari jaksa penuntut umum. Dan jaksa penuntut umum juga ternyata tidak membaca pledoi dari para ikhwan, jadi cuma hanya selintas kesimpulan doang, kesimpulan saja, terus langsung disimpulkan beliau menolak, jaksa penuntut umum menolak atas pledoi daripada ikhwan, seperti itu. Kemudian harapan kita insya Allah mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya kepada kita semua, kepada hamba-hambanya yang soleh, yang berusaha menegakkan dini Islam ini, dan kepada para ikhwan semua insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan jadwal itu tanggal 24 Januari itu sidang putusan. Mari kita sama-sama menghadiri sidang tersebut. Mudah-mudahan sidang ini tepat waktu, tidak ada pengunduran. Mari kita untuk beramai-ramai menghadiri sidang putusan nanti, dan juga sebagai bentuk syiar kepada para iwan-iwan atau umat sekalian yang sekiranya belum pernah mendengar Khalifah, yang dekat-dekat ataupun yang jauh, silakan rapat ke Polres Bekasi Kota, karena Khalifah itu sangat senang ketika ada iwan atau akhwat yang hadir itu untuk menjenguk Khalifah. Itu Khalifah sangat senang sekali, bahkan Khalifah itu sangat gembira ketika banyak warga yang menjenguk beliau, seperti itu. Itu harapan dan pesan kepada semua. Mudah-mudahan apa yang kita jalani selama ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti sidang Khalifah yang keberapa ya? Walaupun keadaan saya sakit, ya alhamdulillah bisa menghadiri sidang Khalifah. Sama saya dari warga Bekasi Raya, Kemasulan Tambun Raya, Mas saya Pak Sutardi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini Ana bisa hadir mengikuti acara sidang Khalifah dan teman-teman yang ada di PN Bekasi Raya ini. Mudah-mudahan harapan kami, kita semua dengan sidang lanjutan ini, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk Khalifah dan teman-teman kita semua.
Untuk saudara-saudara saya, jangan lengah atau apa namanya, kita selalu mendukung ya, atau yang belum bisa hadir selalu mendoakan saudara-saudara kita atau khalifah kita yang sedikit lagi akan diputuskan oleh jaksa atau oleh hakim ya, oleh hakim. Mudah-mudahan dengan saudara-saudara kita semua yang ada di Bekasi Raya bisa mendoakan semua khalifah kita ini supaya dimudahkan urusannya atau dilapangkan segala urusannya. Itu saja dari ana, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala bentuk nikmat, rahmat dan barokahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala bentuk nikmat tersebut. Barakallahu. Hari ini kita menghadiri insyaallah sidang ikhwan kita, khalifah kita yang tahapan akhir-akhir ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita, khalifah kita, dan mudah-mudahan khalifah dan ikhwan-ikhwan kita yang dizalimi senantiasa mendapatkan kesabaran dan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan kita yang ada di luar ini mudah-mudahan senantiasa tidak ada bosan-bosannya, tidak ada henti-hentinya. Kita senantiasa dakwah dalam rangka lillahi kalimatillah. Barakallahu. Sesungguhnya takdir Allah itu sudah kepastian Allah SWT. Maka bersama khalifah itu proses ini hanya semata-mata mencari pahala dari Allah. Maka proses yang penting, proses yang benar, takdir hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah nggak kedengaran suaranya karena mic-nya. Silakan kawan kawan dunia besar. Saya mengajak kaum muslimin bersatu dalam kebenaran sebagai pelanjut sistem kerja agar mendapatkan jawaban Allah. Ternyata kita Islam terutama yang melihat orang yang melakukan impak zakat dan selakonya oleh muslim itu selalu paling benar yang dimana ini adalah Islam. Majelis hakim yang saya hormati dan duplik saya terhadap jawaban JPU jaksa penuntut umum, maka saya ingin menegaskan bahwa pasal yang diputuskan pada khalifah dan berbagai derajat semua adalah tuntutan dapat oleh kami adalah tuntutan di atas tuntutan, dimulai dari pelapornya Ibda Abdul Afandi AK dari Kepolisian Polda Metro Jaya ini 3 telah membuat laporan besar berdasarkan prasangka buruknya tanpa klarifikasi terhadap pelaku muslimin bahwa kami dituduh telah menganut ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Fitnah jahat yang telah menyusahkan banyak orang, seolah-olah bila kaum muslimin hendak merebut negara ini. Padahal jangankan merebut negara, merebut piala milik orang kafir saja Allah mengharamkannya. Kenapa selalu orang-orang yang berusaha lurus di atas agama Islam ini menjadi korban penangkapan dengan alasan melawan negara? Laporan bohong tanpa klarifikasi dari Ibda Afandi SH berkembang menjadi kasus serius dan Polda Metro Jaya mengerahkan 199 orang penyidik untuk memproses kami yang terdiri dari 11 orang. Atas semua kebohongan ini kami telah menghabiskan waktu 2 bulan pertama di Sertikus Polda dan 5 bulan berikutnya di balik tahanan ibunya selalu terkunci. Kami telah menjelaskan khilafah bukti ini secara jelas dan lengkap dalam persidangan ini. Kami sedang menunaikan kewajiban negara kami kepada Allah, yaitu melaksanakan kewajiban bersatu di bawah seorang pemimpin ajaran agama Islam yang disebut khalifah. Kemudian menunaikan kewajiban berdakwah menurut umat Islam agar berjamaah atau bersatu di bawah kepemimpinan khalifah dan meninggalkan firqah, perpecahan atau pergolongan-golongan
karena ada golongan-golongan dilawan Allah, hukumnya syirik dan diancam neraka. Saya berdoa semoga persidangan ini senantiasa tenang, semuanya ini nanti akan dipertanggungjawabkan juga pada mahkamah pengadilan Allah Subhanahu. Amin. Selanjutnya, dalam buku ini saya akan menyempurnakan dan akan memperjelas diri saya. Yang pertama, dari sisi agama, apa yang telah saya perbuat dalam hidup ini adalah ibadah menurut keyakinan. Mengajar atau muslim ini bukan ormas, tapi al-jamaah, yaitu sistem kepemimpinan kaum muslimin atau umat Islam seluruhnya. Khalifah sendiri adalah pemimpinnya atau orangnya, sedangkan Islam itu sendiri adalah ajarannya. Ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam hadis ini. Jadi dalam hal ini saya tidak menolak, tidak menyimpangkan dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan konstitusi. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang memisahkan negara. Maka sistem kepemimpinannya pun secara otomatis akan sakura, tidak bertentangan dengan Islam. Lagi pemimpin saya dengan negara mengatakan, siapa yang tidak taat kepada Pancasila adalah berdosa. Sebagai bapak, ketika ada seorang berbicara tentang khilafah dipandang sebagai ancaman bagi bangsa dan negara kesatuan Indonesia, jaksa penuntut umum dalam mengambil kebijakan pledoi para terdakwa dalam keadaan linglung kebingungan karena pledoi yang ditanggapi oleh jaksa penuntut umum adalah pledoi yang dibuat oleh penasihat hukum, boneka yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah menilai memahami khilafah hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu hanya jeleknya saja. 5 sisi yang lain pemerintah tutup mata. Unsur menganut, mengembangkan, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila tidak terbukti. Unsur tidak terpenuhi secara nyata. Karena khilafah diartikan sebagai negara, khilafah diartikan sebagai kekuasaan, sehingga khilafah muslimin dipandang oleh pemerintah sebagai saingan negara dalam negara, itu adalah salah besar. Tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah melakukan secara bersama-sama ormas, menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dan menerima atau menguasai penempatan sumbangan menggunakan harta kekayaan sebagaimana dakwaan pertama pasal 59 ayat 4 dan seterusnya tidak terbukti. Tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa bukan pembuat video ceramah dan menguploadnya atau membagikannya pada tanggal 21 April 2021 dan terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan konvoy motor syiar oleh Jamaah Khilafatul Muslimin, khususnya kegiatan motor syiar tanggal 29 Mei 2022. Segala puji bagi Allah yang menciptakan syurga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan senantiasa berbuat kebajikan, adil dan bijaksana. Dialah jua yang menciptakan neraka dan semua siksa yang ada di dalamnya, yang diperuntukkan bagi orang yang ingkar, curang lagi zalim. Rasulullah Allahu Akbar. Pada persidangan ini seolah kisah itu berulang dengan sedikit perbedaan, di mana setelah mendengar dan membaca surat tuntutan sampai replik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, saya merasa bahwa bapak-bapak jaksa penuntut umum sedang linglung, hatinya sedang dipenuhi ketakutan, kegelisahan dan kegalauan. Mungkin saat ini jaksa penuntut umum atau bahkan majelis hakim sedang berpikir, mengapa orang baik ini ditangkap oleh ratusan penyidik dan dijadikan terdakwa hanya karena mengajak kepada persatuan umat dengan kasih sayang, hanya karena mengajak para santri untuk menghafal dan mengamalkan Al-Quran sebagai upaya untuk membantu pemerintah menuntaskan kebodohan anak bangsa. Padahal mereka tidak pernah berdemo, tidak pernah buat onar, tidak pernah menentang Pancasila. Bahkan sudah banyak bukti nyata pernyataan dari sang khalifah yang menyatakan bahwa awas, siapa yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka dia siap masuk neraka. Untuk selanjutnya dijawab penasihat hukum bahwa kami penasihat hukum tidak seberapa dengan tuntutan penuntut umum dengan repliknya.
Oleh karena itu, penasihat hukum akan menjelaskan secara singkat dan jelas. Yang pertama, bahwa jaksa penuntut umum tidak termasuk dalam melihat poin-poin pembelaan yang telah diberikan oleh tim penasihat hukum, yang mana kami penasihat hukum para terdakwa dalam membuat pembelaan telah jelas dan tepat sesuai keterangan saksi dan barang bukti dalam persidangan. Dua, bahwa hal yang terbukti dan diterangkan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti dengan sebagaimana yang telah kami berikan dalam pembelaan. Bahwa pembelaan mengatasi penasihat hukum terdakwa para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan atau serius dari yang telah kami berikan pada sidang tanggal 3 Juli 2023. Dengan pertimbangan selalu hasil pertimbangan selatan yang ini berarti yang mulia yang bisa dan mengambil perkara ini, dan harapan kami adalah terwujudnya hukum yang adil dan manusiawi dalam perkara ini. Terima kasih. 10 Januari 2023. Kami tim penasihat hukum para terdakwa. Ya lu gak usah pakai bundel 3 mau satu Hmm.